Halo anak-anak, jumpa lagi dengan kami tim pengajar matematika kelas 11 IPA. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Pembelajaran hari ini masih mengenai suku banyak. Tetapi kita masuk pada topik pembagian dengan AX dikurangi B. Pembagian dengan AX dikurangi B. Contoh, jika kurung buka 2x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 10x ditambah 17 kurung tutup dibagi kurung buka 2x ditambah 1 kurung tutup, tentukanlah hasil bagi dan sisa pembagiannya. Kita akan menyelesaikan dengan cara pertama, yaitu dengan cara pembagian bersusun. Kita memiliki kurung buka 2x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 10x ditambah 17 kurung tutup dibagi dengan kurung buka 2x ditambah 1 kurung tutup. Kita memiliki pembagiannya, bagan pembagiannya. Maka ini adalah yang dibagi, yaitu 2x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 10x ditambah 17. Pembaginya kita letakkan di situ, yaitu 2x ditambah 1. 2x untuk menjadi 2x pangkat 4 harus dikali dengan x pangkat 3. X pangkat 3 dikali dengan 2x ditambah 1 adalah 2x pangkat 4 ditambah x pangkat 3. Jadi x pangkat 3 dikali dengan 2x ditambah 1 adalah 2x pangkat 4 ditambah x pangkat 3. Dua x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 10x ditambah 17 dikurangi dengan 2x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 menjadi negatif 6x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 10x ditambah 17. Ingat, negatif dikali dengan 2x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 menjadi negatif 2x pangkat 4 dikurangi x pangkat 3. 5x pangkat negatif 5x pangkat 3 dikurangi x pangkat 3 menjadi negatif 6x pangkat 3. Jadi ingat, negatif 5x pangkat 3 dikurangi x pangkat 3
menjadi negatif 6x pangkat 3. Negatif 6x pangkat 3 dibagi dengan 2x atau 2x dikali dengan negatif 3x kuadrat menjadi negatif 6x pangkat 3 atau negatif 6x pangkat 3 dibagi 2x adalah negatif 3x kuadrat. Negatif 3x kuadrat dikali dengan 2x ditambah 1 menjadi negatif 6x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat. Kemudian negatif 6x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 10x ditambah 17 dikurangi dengan negatif 6x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat menjadi 10x ditambah 17. 10x dibagi oleh 2x adalah positif 5 atau 2x dikali positif 5 sama dengan 10x. Positif 5 dikali 2x ditambah 1 sama dengan 10x ditambah 5. Kita kurangi 10x ditambah 17 dengan 10x ditambah 5. 10x ditambah 17 dikurangi 10x ditambah 5 adalah 12. Maka kita peroleh hasil bagi adalah x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 5. Jadi hasil bagi adalah x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 5. Sisa pembagian sama dengan 12. Cara kedua dengan menggunakan cara koefisien tak tentu. Kita akan menentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari kurung buka 2x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 10x ditambah 17 kurung tutup dibagi kurung buka 2x ditambah 1 kurung tutup. Derajat pembagi sama dengan derajat dari 2x ditambah 1 karena 2x ditambah 1 adalah pembagi, maka derajat pembagi sama dengan 1. Maksimum derajat sisa adalah 1 kurangnya dari derajat pembagi. Maka maksimum derajat sisa sama dengan derajat pembagi, yaitu 1 dikurangi 1. Maka derajat maksimum sisa
sama dengan 0. Karena derajat sisanya adalah 0, maka sisanya berupa konstanta. Maka kita peroleh 2x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 10x ditambah 17 sama dengan kurung buka 2x ditambah 1 kurung tutup dikali kurung buka x pangkat 3, ingat 2x pangkat 4 dibagi 2x adalah x pangkat 3. Maka untuk koefisien variabel berpangkat 2, 1 dan konstanta kita misalkan dengan A, B, dan C. Maka sama dengan kurung buka 2x ditambah 1 kurung tutup dikali kurung buka x pangkat 3 ditambah ax kuadrat ditambah bx ditambah c kurung tutup ditambah d. Ingat, 2x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 10x ditambah 17 adalah yang dibagi sama dengan kurung buka 2x ditambah 1 kurung tutup. Ini adalah pembagi. Dikali kurung buka x pangkat 3 ditambah ax kuadrat ditambah bx ditambah c kurung tutup. Ini adalah hasil bagi ditambah D. D-nya adalah sisa pembagian. Berikutnya, kita akan menentukan koefisien dari x pangkat 3 baik di ruas kiri maupun di ruas kanan. Untuk koefisien x pangkat 4 di ruas kiri adalah 2, di ruas kanan juga adalah 2. Maka kita tidak lagi menentukan koefisien x pangkat 4, tetapi kita langsung menentukan koefisien x pangkat 3. Di ruas kiri, koefisien x pangkat 3 adalah negatif 5. Di ruas kanan, koefisien x pangkat 3 adalah 2a ditambah 1. Perhatikan, 2x dikali ax kuadrat menjadi 2ax pangkat 3. Maka koefisiennya adalah 2a. Positif 1 dikali x pangkat 3 sama dengan x pangkat 3. Koefisiennya adalah positif 1. Maka koefisien x pangkat 3 adalah negatif 5 sama dengan 2a ditambah 1. Maka a sama dengan negatif 3. Berikutnya, koefisien x kuadrat. Di ruas kiri, koefisien x kuadrat adalah negatif 3. Di ruas kanan, koefisien x kuadrat adalah a ditambah 2b. Kita perhatikan, positif 1 dikali positif ax kuadrat sama dengan positif ax kuadrat. Koefisiennya adalah positif a atau a. 2x dikali positif bx sama dengan 2bx kuadrat. Koefisiennya adalah positif 2b. Maka koefisien x kuadrat
adalah negatif 3 sama dengan A ditambah 2B. Jika A kita substitusi dengan negatif 3, maka kita peroleh B sama dengan 0. Berikutnya, kita masuk pada koefisien X. Koefisien di ruas kiri, jadi koefisien X di ruas kiri adalah positif 10 atau 10. Sementara di ruas kanan adalah B ditambah 2C. Positif 1 dikali positif BX sama dengan BX. Koefisiennya adalah positif B atau B. 2X dikali positif C sama dengan 2CX. Koefisiennya adalah positif 2C. Maka koefisien X adalah 10 sama dengan B ditambah 2C. Jika B kita substitusi dengan 0, maka kita peroleh C sama dengan 5. Berikutnya kita masuk pada konstanta. Di ruas kiri konstanta sama dengan 17. 17 sama dengan ruas kanannya adalah C ditambah D. Positif 1 dikali positif C sama dengan C ditambah D. Maka konstanta sama adalah 17 sama dengan C ditambah D. Jika C kita substitusi dengan 5, maka kita peroleh D sama dengan 12. Maka hasil baginya yang berbentuk X pangkat 3, jadi hasil bagi sama dengan X pangkat 3 ditambah AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Jika A kita substitusi dengan negatif 3, B kita substitusi dengan 0, dan C kita substitusi dengan 5, maka hasil baginya adalah X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat ditambah 5. Jadi hasil bagi sama dengan X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat ditambah 5. Sisanya sama dengan D. Jadi sisanya sama dengan D. Jika kita substitusi D dengan 12, maka sisa sama dengan 12. Cara ketiga, dengan menggunakan cara Bagan atau skema atau pembagian sintetik atau Horner. Kita akan menentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari kurung buka 2X pangkat 4 dikurangi 5X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat ditambah 10X ditambah 17 kurung tutup dibagi kurung buka 2X ditambah 1 kurung tutup. Pada penjelasan pada slide sebelumnya, baik menggunakan cara pertama maupun cara kedua, kita memperoleh hasil bagi sama dengan X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat ditambah 5, dan sisa pembagian sama dengan 12. Kita buat dulu bagannya. Tanda yang digunakan adalah positif. Kita tentukan koefisien-koefisiennya dari variabel berpangkat tertinggi pada yang dibagi.
Variabel berpangkat tertingginya adalah X pangkat 4. Koefisien X pangkat 4 adalah 2. Koefisien X pangkat 3 adalah negatif 5. Koefisien X kuadrat adalah negatif 3. Koefisien X adalah 10 dan konstanta adalah 17. Berikutnya kita tentukan pembuat nol pembaginya. Pembaginya adalah 2x plus 1. Karena kita akan menentukan pembuat nol pembagi, maka 2x plus 1 sama dengan 0. Kita peroleh x sama dengan negatif setengah. Maka x sama dengan negatif setengah, kita tulis di situ. X sama dengan negatif setengah. Berikutnya, 2 hanya turun biasa. Kita lanjutkan. 2 dikali negatif setengah sama dengan negatif 1. Negatif 5 ditambah negatif 1 sama dengan negatif 6. Negatif 6 dikali negatif setengah sama dengan 3. Negatif 3 ditambah 3 sama dengan 0. 0 dikali negatif setengah sama dengan 0. 10 ditambah 0 sama dengan 10. 10 dikali negatif setengah sama dengan negatif 5. 17 ditambah negatif 5 sama dengan 12. Ini adalah sisa pembagian. Jadi kita sudah mendapatkan sisa pembagiannya adalah 12. Hasil bagi ditentukan oleh koefisien dan konstanta pada bagian ini. Karena X pangkat 4 dibagi X, maka ini adalah koefisien X pangkat 3. Maka hasil baginya adalah 2. X pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah 0x, tidak perlu ditulis, ditambah 10. Kita perhatikan dengan cara pertama dan cara kedua, hasil baginya adalah X pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 5. Tetapi di sini hasil baginya adalah 2x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah 10. 2x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah 10 supaya menjadi x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 5 haruslah dibagi dengan koefisien
koefisien dari variabel berpangkat tertinggi pada pembaginya. Karena pembaginya adalah 2x plus 1, variabel berpangkat tertingginya adalah x, koefisien x-nya adalah 2, maka dibagi dengan 2. Maka hasil baginya sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 5. Sisa sama dengan 12. Maka kita mendapatkan baik dengan cara pertama, cara kedua maupun cara ketiga, hasil bagi sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 5 dan sisa pembagian sama dengan 12. Catatan. Kurung buka x dikurangi b per a kurung tutup dan ax dikurangi b dan kurung buka ax dikurangi b kurung tutup mempunyai pembuat nol yang sama. Jika x dikurangi b per a sama dengan 0 dan ax dikurangi b sama dengan 0, maka pembuat nolnya atau x yang kita peroleh adalah sama, yaitu x sama dengan b per a. Cara bagan atau skema atau pembagian sintetik atau Horner hanya dapat menyelesaikan pembagian dengan pembagi yang berbentuk kurung buka x dikurangi b per a kurung tutup. Bukan dengan kurung buka ax dikurangi b kurung tutup. Kita sudah mempelajari tadi pada slide atau PPT di slide sebelumnya. Jadi kita sudah mempelajari di slide sebelumnya bahwa cara bagan atau skema atau pembagian sintetik atau Horner hanya bisa membagi dengan pembagi yang berbentuk kurung buka x dikurangi b per a kurung tutup. Bukan dengan bentuk kurung buka ax dikurangi b kurung tutup. Amati. Misalkan fx dibagi kurung buka x dikurangi b per a kurung tutup mempunyai hasil bagi hx dan sisa S. Hasil baginya adalah hx dan sisanya adalah S. Maka dapat kita tulis menjadi fx sama dengan kurung buka x dikurangi b per a kurung tutup dikali hx ditambah S. Ingat, yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Jika pembaginya kita samakan penyebut, maka fx sama dengan kurung buka, pembilangnya adalah ax dikurangi b, penyebutnya adalah a. Maka fx sama dengan ax dikurangi b per a dikali hx ditambah S. Hal ini bisa kita tulis dalam bentuk fx sama dengan kurung buka ax dikurangi b kurung tutup dikali hx per a ditambah S.
Sehingga kita dapatkan jika fx dibagi dengan kurung buka ax dikurangi b kurung tutup, maka hasil baginya adalah hx per a. Ingat, yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Maka jika fx dibagi kurung buka ax dikurangi b kurung tutup, maka hasil baginya adalah hx per a. Dan sisanya sama persis. Jadi hasil baginya adalah hx per a. Jadi hasil bagi dari fx dibagi ax per hx dikurangi b. Jadi saya ulang, hasil bagi dari fx dibagi kurung buka ax dikurangi b kurung tutup sama dengan hasil bagi dari fx dibagi kurung buka x dikurangi b per a kurung tutup per a. Hx tadi, jadi hx adalah hasil bagi dari fx dibagi kurung buka x dikurangi b per a kurung tutup. Jadi hasil bagi dari fx dibagi kurung buka ax dikurangi b kurung tutup sama dengan hasil bagi dari fx dibagi kurung buka x dikurangi b per a kurung tutup per a. Terima kasih anak-anak semuanya sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan sungguh-sungguh. Maka sekarang saatnya anak-anak semua mengerjakan latihan. Latihan pada pembelajaran ini adalah latihan 5 yang terdiri dari 8 nomor. Kerjakanlah latihan 5 dengan sungguh-sungguh. Selamat mengerjakan latihan, selamat belajar, semoga sukses, tetap bersemangat, jaga kesehatan, dan Tuhan memberkati.